Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Halilur Rahman dengan NIM 190102040430, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Andi Irawan, SEMM. Oke. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan pokok-pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian salam, yang kedua, mekanisme salam, dan yang ketiga, pelaksanaan salam. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu pengertian salam. Oke. Baca. Salam sendiri berasal dari kata assalam yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Para ahli fikih menamainya dengan al-mahawij yang artinya barang-barang yang mendesak. Definisi salam sendiri adalah transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Sebagaimana dapat dipahami dari namanya yaitu assalam yang berarti penyerahan atau assalam yang artinya mendahulukan. Maka para ulama telah menyepakati bahwa pembayaran pada akad assalam harus dilakukan di muka atau kontan, tanpa ada sedikit pun yang terhutang atau ditunda. Telah diketahui bahwa akad salam ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada di hadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo, diharapkan tidak terjadi percekcokan kedua belah pihak seputar barang yang dimaksud. Yang kedua, mekanisme pembagian salam. 1. Salam. Seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, salam adalah transaksi atau jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, tetapi pembeli melakukan pembayaran di muka dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Yang kedua itu adalah salam paralel. Artinya melaksanakan dua transaksi yang terdiri antara bank dengan produsen dan antara bank dengan pembeli. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel ini, terutama jika perdagangan dan transaksi salam itu dilakukan secara terus-menerus, karena dapat menjerumuskan ke riba. Paralel salam dibolehkan asalkan eksekusi kontrak salam kedua tidak tergantung pada eksekusi kontrak yang pertama. Landasan hukum jual beli salam ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menulisnya dengan benar. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa melakukan jual beli dengan waktu yang sudah ditentukan diizinkan dengan catatan akad dan ketentuan jual beli dicatat dengan jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak dan keduanya saling ridho dan sepakat. Landasan hukum jual beli salam yang kedua adalah Al-Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun dan syarat jual beli salam. Rukun salam ada 3, yaitu yang pertama pelaku atau pembeli dan penjual. Yang kedua objek akad, barang yang akan diserahkan, dan modal salam yang berbentuk harga. Yang ketiga ijab dan kabul. Syarat jual beli as-salam. 1. Muakidain, yaitu pembeli atau muslam, dan penjual muslam ilaih, yaitu cakap bertindak hukum atau balik dan berakal sehat. Muhtar atau tidak di bawah tekanan atau paksaan. Yang kedua, objek transaksi atau muslam pih, yaitu dinyatakan jelas jenisnya, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, jelas batas waktunya, dan tempat penyerahannya dilakukan secara jelas. Yang ketiga, pernyataan ijab dan kabul. Yang keempat, alat tukar atau harga, yaitu jelas dan terukur, disetujui kedua belah pihak.
diserahkan tunai atau cash ketika akad berlangsung. Yang kelima, barang salam. Contoh kasus di lapangan, seorang petani memiliki 1 hektar sawah, mengajukan pembiayaan ke bank syariah sebesar 3 juta rupiah. Dengan akad jual beli assalam, penghasilan yang didapat dari sawah biasanya berjumlah 2 ton, dan kedelai dijual dengan harga 2.000 per kilogram. Ia akan menyerahkan kedelai 3 bulan lagi. Keterangan 1. Petani mengajukan pendanaan dengan menggunakan akad jual beli assalam dengan ketentuan yang disepakati oleh pihak bank dan petani. Syarat-syarat pengajuan pendanaan terlampir pada akad salam pada pasal 2, yaitu menyebutkan komoditi atau spesifikasi barang yang akan dijual. Pada ilustrasi penghitungannya adalah sebagai berikut. Bank syariah akan mendapatkan kedelai 3 juta rupiah. Dibagi Rp2.000 per kilogram sama dengan 1,5 ton. Setelah melalui negosiasi, bank syariah menjual kembali pada pihak ketiga, yaitu pengepul atau agen sembako dengan sistem murabahah. Dengan harga beli Rp2.000 per kilogram dan margin atau keuntungan Rp400, sehingga harga jual adalah Rp2.400 per kilogram kedelai, yang berarti total dana yang akan kembali sebesar Rp3.600. Berarti pihak bank syariah mendapat keuntungan dari jual beli ini sebesar 20%. Kemudian pengepul atau agen sembako menjual kedelai tersebut ke pasar dengan harga Rp3.000 sehingga mendapat keuntungan Rp600 per kilo kedelai. Untuk lebih jelasnya, proses jual beli assalam dapat dilihat pada gambar skema berikut ini. Dan inilah gambar skema proses jual beli assalam. Bisa dilihat. Baiklah, lanjut. Kesepakatan dengan bank ditentukan juga harga beli dari produk yang didanai oleh bank sehingga akan menentukan jumlah dana yang diserahkan bank kepada nasabah. Selain itu, pada pasal ini juga menyatakan kesepakatan pertanggungan biaya-biaya yang muncul di luar biaya produksi, misalnya ongkos pengiriman. Kedua, setelah masa panen kedelai, petani menyerahkan kedelai sesuai dengan kesepakatan di saat akad jual beli assalam. Ketiga, bank syariah menjual kedelai menggunakan akad murabahah kepada pengepul atau agen dengan kesepakatan harga beli ditambah dengan keuntungan. Kedelai dapat diambil secara langsung kepada petani atau dengan sesuai kesepakatan. Keempat, pengepul atau agen membayar sejumlah dana sesuai kesepakatan. Kelima, pengepul atau agen menjual kedelai ke pasar dengan keuntungan Rp600. Saya tentang pengertian salam, mekanisme salam, dan pelaksanaan salam. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you're feeling like yourself again. Feel the sunlight on your skin.